Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul siru. Nggih. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap ahlu Makkah. Siru, berjalanlah kalian fil ardi di bumi. Tsumma anzuru, kemudian melihatlah kalian kaifa dalam keadaan bagaimana kana ada apa akibatul mukadzibina akibat atau dampak dari orang-orang yang berbohong. Ar-rusula pada para utusan, min halakihim nyatanya dari rusaknya al-mukadzibin bil adabi dengan siksa. Liya'tabiru supaya mengambil ibarat siapa? Ahlu Makkah. Qul mengucapkanlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman itu bagi siapa, ma adapun perkara fis samai yang berada di langit-langit, wal ardi dan bumi. Qul mengucapkanlah engkau, lillahi adapun ma itu bagi Allah, illam yaqulu apabila tidak mengucapkan siapa ahlu Makkah hu pada Allah, la jawaba maka tidak akan ada jawaban, la jawaba maka tidak ada jawab itu wujud, wairahu pada selain Allah. Apabila tidak meminta pada Allah maka tidak ada jawaban selain dari Allah. Kulillah kataba, memberi kepastian atau memastikan siapa Allah, qadha artinya menentukan siapa Allah, ala nafsihi atas zatnya Allah, ar-rahmata pada rahmat. Fadlan karena anugerah, minhu dari Allah. Wa fihi dan itu di dalam kataba ala nafsihir rahmah, talattufu adapun melembutkan, fi du'aihim di dalam mengajak pada ahlu Makkah ilal imani terhadap iman. La yajma'anna supaya mengumpulkan, benar-benar mengumpulkan siapa Allah kum padamu ila yaumil qiyamati pada hari kiamat. Liyujazi karena membalas siapa Allah kum padamu bi'amalikum dengan amal-amalmu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba, yang tidak ada keraguan itu maujud, syakka artinya keraguan, fihi di dalam yaumil qiyamah. Fihi di dalam yaumil qiyamah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan kepada ahlu Makkah, siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
Jadi umat Rasulullah itu tidak diberikan adab secara langsung, diangkat adab langsung dari bumi ketika Rasulullah memintanya. Maka pada saat masih banyak yang membangkang, masih banyak yang mendustakan ajaran Rasulullah. Mendustakan itu bentuknya macam-macam ya. Ada sekelompok ahli kitab yang memang mereka membaca kitab suci, kemudian memberitakan kebohongan, dikarang lagi kitab sucinya, untuk membodohi pengikut-pengikutnya. Itu termasuk juga mendustakan. Ada yang mendustakan itu dari segi mereka bukan ahli kitab, bukan pembaca kitab suci mereka sendiri, tapi selalu memalsukan identitas ya, termasuk golongan orang-orang munafik. Jadi rupa-rupa mendustakan itu macam-macam cara mereka mendustakan terhadap Rasulullah, itu macam-macam. Tapi Rasulullah minta sama Allah untuk mengangkat adab dari bumi supaya adab langsung itu tidak pernah terjadi seperti yang terjadi pada umatnya nabi-nabi terdahulu. Bagaimana ketika Nabi Lut kaum Nabi Lut ya, kaum Sodom itu diberikan adab secara langsung. Kemudian kaum Nabi Nuh diberikan adab secara langsung. Bagaimana ketika Nabi Isa, ya, kemudian Nabi Dawud, ya, umat-umat nabi-nabi terdahulu. Bagaimana kaum Samud kemudian dihancurkan, macam-macam. Kehancuran secara langsung itu Rasulullah tidak menginginkan hal itu pada pengikutnya, pada umatnya. Kita ini beruntung jadi umatnya Rasulullah ya. Rasulullah itu bahkan sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu merindukan segolongan umat yang tidak sempat menemui zamannya Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah. Ini yang membuat para sahabat pada saat itu irilah ya sama kita-kita. Ono sing nggarai sahabat iri ambek awak dhewe padahal dapurane koyo ngene. Kenapa? Karena Rasulullah sampai mengatakan ada umat-umatku yang kurindukan, yaitu mereka yang tidak berada pada zamanku tapi masih mengimani ajaran-ajaranku, yaitu umat akhir zaman. Di saat yang sama setelah Fathu Makkah, masih banyak ini, setelah Fathu Makkah dakwah masih terus berjalan dan tidak semua dari ahlu Makkah itu kemudian mengikuti. Bahkan banyak dari mereka, kalau dari awal ya, kan ada dua kelompok, ada tiga kelompok ya, orang Nasrani, Yahudi, kemudian ahli kitab. Ahli kitab ini ada yang dari Nasrani, ada yang dari Yahudi gitu. Terus kemudian orang-orang yang mendustakan itu pasti pusat utamanya adalah dari kelompoknya ahli kitab, itu pasti ya. Rupa atau bentuk kedustaannya itu lebih besar daripada yang pengikut mereka. Jadi dan dari dua kelompok ini, Nasrani sama Yahudi ini, menghasilkan sebuah kecurangan yang berbeda. Kalau orang-orang Nasrani dari awal memang menolak keras ya, mereka dari awal sudah bertekad untuk mengubah isi kitab sucinya. Sementara kalau orang-orang Yahudi ya, kelompok yang munafikun itu kebanyakan dari orang-orang Yahudi ya, memalsukan identitas. Nah sekarang karena azab sudah tidak ada, kemudian Allah tetap memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada umat Islam ya, pada saat itu adalah pada ahli Makkah, unzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Konteksnya pada saat itu masyarakat Makkah itu adalah masyarakat penjelajah ya. Jadi berjalan kemana-mana untuk berdagang, memang masyarakat yang cukup maju secara ideologi. Bagaimana mereka bisa menyaksikan itu kehancuran kaum-kaum terdahulu karena menjadi kaum yang mendustakan nabinya.
Allah perintahkan unduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian dengan halus ya, Allah juga memberitahu memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengucapkan kepada ahli Makkah limam ma fis samawati wal ard kullillah. Langit dan bumi itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan lillahi. Itu ketika kita mengagumi kebesaran bumi dan langit, nah, kekaguman itu hendaknya karena Allah. Kata ba'ala nafsihir rahmah, Allah itu adalah zat yang memastikan kasih sayang di dalam dirinya. Jadi maksudnya Allah adalah penyandang sifat rahmah, di mana sifat rahmah ini adalah yang dipegang, yang merupakan sifat mutlak Allah, diberikan kepada seluruh makhluk, baik itu yang yang hidup dan bertumbuh, ya, hidup berakal ya seperti manusia, maupun makhluk Allah yang lain, ya, makhluk-makhluk yang hidup tapi tidak bergerak seperti pohon, gunung, ya. Itu semua hidup tapi tidak bergerak, itu juga mendapatkan rahmah Allah. Dikatakan kepada ahlu Makkah, ya, kata ba'ala nafsir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Kalimat di sini menggunakan kata ba'ala nafsir rahmah. Di sini oleh mufasir dikatakan kalimat itu diperhalus untuk menarik hatinya ahlu Makkah, ya, supaya mereka mau kemudian mengimani ajaran Islam. Alladzina, adapun orang-orang khosiru yang menyesali. Siapa alladzin? Anfusahum, pada dirinya alladzin, bita'ridiha, dengan memalingkan pada anfusahum lil adabi, terhadap siksa. Mubtadaun, adapun alladzin itu mubtada, khobaruhu, adapun khobarnya mubtada itu fahum. Maka adapun alladzin itulah yu'minuna, tidak beriman. Siapa alladzin? Alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang memalingkan diri mereka pada adab Allah, ya. Nah itu orang-orang yang menyesal, dia adalah orang-orang yang memalingkan diri mereka pada azab Allah. Mestinya kalau beriman, nah, berarti kan menuju jalan yang tepat, ya. Tapi milih untuk tidak beriman, yang artinya mereka akan merugi, ya. Akan banyak penyesalan yang terjadi di dalam dirinya. Tentu saja seringkali penyesalan itu tidak terasa ketika masih saat ini, ya. Bisa jadi penyesalan itu datang ya nanti di hari kiamat. Alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Walahu, dan itu bagi Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, ma adapun perkara sakana yang menetap. Apa ma? Halla artinya masuk, filaili di waktu malam, wan nahari dan di waktu siang. Ai kulli syai'in artinya di dalam tiap-tiap perkara. Fahuwa, maka adapun Allah itu rabbuhu, Tuhannya, kulli syai', wa malikuhu, dan pemiliknya kulli syai'. Wa huwa, adapun Allah itu as-sami'u, maha mendengar. 5 terhadap perkara yuqalu yang diucapkan apa ma. Al-alimu pun maha mengetahui. 5 dengan perkara yuf'alu yang dilakukan apa ma.
Tidak beriman seakan-akan Allah tidak melihat. Orang ketika melakukan kecurangan dan meyakini tidak ada yang melihat, ini berarti imannya sedang goyah, ya. Iman terhadap Allahnya sedang goyah, dan itu kita sering terjadi. Nah, maka terus diingatkan di dalam semua surat, ya. Dalam ayat-ayat tertentu selalu diingatkan seperti pada seperti di dalam ayat ini dikatakan walahu ma sakana fil laili, walahu, dan itu tetap bagi Allah ma adapun perkara sakana yang menetap dalam semua hal di dunia ini, siang dan malam, dan semua yang ada di dalam siang dan malam. Siang dengan terangnya, ya, dengan teriknya. Allah tidak pernah silau dengan teriknya matahari karena Allah menciptakan matahari. Tidak seperti kita, ya, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang teduh hanya karena mata kita silau dengan matahari. Allah tidak pernah begitu. Gelapnya malam juga tidak menghalangi pandangan Allah terhadap apa yang diciptakan, terhadap makhluk. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita, ya, bahwa Allah menetap pada siang dan malam dan semua isi siang dan malam itu. Nah, itu tadi Allah tidak pernah merasa buta dengan gelapnya malam, juga nggak pernah merasa silau dengan teriknya siang. Cara pandang Allah terhadap kita, terhadap manusia, itu tidak bisa digambarkan dengan gambaran manusia, ya kan? Tidak bisa digambarkan dengan pola kita. Maka di saat kita terbiasa melakukan kecurangan, melakukan dosa dengan dasar nggak ada yang melihat, itu berarti iman kita masih sering lemah, ya. Iman kita masih sering diuji. Sampai usia berapa ini akan terjadi? Ya terus menerus. Tergantung kita mau berhenti apa enggak dengan satu perilaku. Semua orang punya perilaku buruk yang mungkin sulit ditinggalkan. Tapi yang paling penting adalah kita tidak menormalisasi dosa. Karena kalau sudah normalisasi dosa, ya, akibatnya fatal. Ketika seseorang itu sudah melakukan normalisasi dosa, dampaknya adalah depresi. Kenapa? Karena dia lupa bahwa setiap pergerakannya itu ada yang menggerakkan. Kita bergerak karena Allah menggerakkan. Kalau gerakan yang dituntun oleh Allah, ya, tidak mungkin akan berperilaku normalisasi dosa, itu nggak mungkin, ya. Maka tadi yang saya katakan, ya, jadi normalisasi dosa itu akan menyebabkan depresi. Contohnya apa? Contohnya tentara IDF, tentara Israel. Membunuh itu kan perilaku dosa besar, termasuk minal kabair kan. Membunuh, membunuh itu ya yang paling dosa yang paling gede itu membunuh manusia. Dan kelompok IDF ini, orang-orang Israel ini menormalisasi hal itu. Dinormalisasi itu dianggap normal. Pokoknya jadi tentara IDF normalnya ya harus setiap hari membunuh anak-anak. Ya. Paling Netanyahu itu titisane Fir'aun. Karena persis. Jadi kalau sampean tahu cerita tentang Fir'aun, ya, itu kan membunuh anak laki-laki. Yang dilakukan persis. Ya. Semakin banyak yang dibunuh, hatinya semakin puas. Ya, kita gak ngerti hati Netanyahu ya apa, tapi sudah sekian hari dan perang belum dihentikan. Anak-anak setiap hari dibunuh. Akibatnya apa? Ada banyak sekali tentara IDF ini yang depresi. Kira-kira dari mana depresinya? Dari normalisasi pembunuhan. Orang itu, kenapa membunuh itu sangat-sangat dilarang oleh Allah? Bahkan disebutkan dalam suhufnya Nabi Ibrahim disebutkan tentang larangan membunuh jiwa manusia. Suhufnya Nabi Musa juga sama. Al-Quran juga sama. Karena apa? Orang itu kalau habis membunuh manusia, ya, ini kesaksian orang-orang yang pernah melakukan pembunuhan, ya, termasuk tentara IDF. Ketika mereka bersaksi, apa yang dirasakan? Seakan-akan darah dari anak-anak yang dibunuh ini nggak bisa hilang dari tubuhnya. Menjadi mimpi buruk, menjadi trauma tersendiri.
Karena hatinya kan menolak untuk melakukan hal itu sebenarnya. Tapi karena tugas, karena yang lain-lain, karena membunuh dianggap normal, ya, maka itu terus dilakukan. Akibatnya depresi. Tentara-tentara Amerika, ya, veteran Amerika, berapa banyak yang depresi. Makanya nggak heran kenapa Amerika itu menjadi salah satu negara dengan universitas psikologi terbaik di dunia, terutama yang di Kanada itu. Karena apa? Banyak sekali orang depresi. Di Amerika itu semua dosa dianggap normal, termasuk orang pegang senjata, ya, yang di mana-mana nggak boleh, di Indonesia aja kan nggak boleh. Kemudian belum lagi normalisasi LGBT, ya, normalisasi mabuk dan sebagainya. Semua dosa dianggap normal. Akibatnya banyak orang depresi. Jadi yang perlu kita ingat, sebenarnya kalau kita mau jadi orang baik itu ada pengawasan Allah, ya, karena Allah itu menguasai siang dan malam dengan pandangan yang begitu hebatnya. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar atas semua yang kita ucapkan, kemudian mengetahui semua yang kita kerjakan. Tidak akan lepas dari pandangan Allah. Kalau kita ingin jadi orang baik, harus yakin. Kalau kita mau jadi orang baik sebenarnya gampang, ya Allah, saya ingin hari ini saya ingin jadi orang baik, tuntun ya Allah. Tapi kalau keyakinan itu nggak ada, gitu, pokoknya melakukan kecurangan, sekira gak ono sing delok dilakoni. Bahkan orang kalau sudah terbiasa melakukan kecurangan atau keburukan itu secara normal, ya apa-apa dianggap normal sudah. Gak kroso salah, nggak akan bisa merasa bersalah. Padahal sesekali perasaan bersalah itu penting. Entah itu dengan manusia, apalagi sama Allah. Selanjutnya, kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap ahlu Makkah, terhadap kufar Makkah, terhadap ahlu Makkah, aghayrallahi, apakah pada selain Allah, attakhidu, mengambil aku, walian pada kekasih, a'budu artinya menyembah aku, hu pada ghairallah, fatiras samawati, pada zat yang mewujudkan langit, wal ardi dan bumi. Mabda'uha artinya mewujudkan huma pada mabda'ahuma artinya mewujudkan pada as-samawat wal ard. Wa huwa adapun Allah itu yut'imu, maha memberi rizki. Siapa Allah? Yarzuku artinya memberi rizki. Siapa Allah? Wala yut'amu dan tidak diberi rizki. Siapa Allah? Yurzaku artinya diberi rizki. Siapa Allah? Kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku. Jadi ya masih ngengkel terus ya. Maka Allah masih memerintahkan, ucapkanlah kepada mereka, aghairallahi attakhidhu waliyan fatiras samawati wal ardh. Apakah perlu? Jadi aghairallah di situ kalimatnya kalimat tanya, tapi pertanyaan apa ya? Isinya pertanyaan mengelak gitu loh. Jadi yang kenapa saya harus mencari Tuhan, mencari kekasih selain Allah, padahal Allah itu adalah fatiros samawati wal ard, padahal Allah adalah yang mewujudkan langit dan bumi. Jadi aghairallahi attakhidhu waliya itu maknanya adalah apakah perlu aku mengambil kekasih selain Allah, di mana Allah itu adalah maha mewujudkan langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah juga maha memberikan rizki dan tidak diberi rizki. Allah tidak disedekahi. Kita bersedekah bukan untuk Allah. Nah, ini sebagai sebagai penekanan untuk meninggalkan perbuatan
apa itu namanya, melakukan sesembahan terhadap tauhid ya, yang pada akhir surat Al-Maidah kemarin juga disebutkan ya, bagaimana ahlu Makkah ini memberikan sesembahan kepada berhala-berhala ya. Oh, disedekahi, mosok Tuhane disedekahi. Maka kalau dari sudut pandang Islam, bagaimanapun ya, melakukan sesembahan kayak misalkan bukan buang makanan ya, biasanya makanan-makanan diletakkan di gunung gitu ya. Kalau dibilang itu sebagai budaya, ya memang iya, mungkin budaya Jawa mungkin ya, budaya orang-orang terdahulu. Tapi kalau dari sudut pandang Islam ya, seharusnya kan ya lebih baik diberikan makanan-makanan tersebut pada orang-orang yang membutuhkan ya, tidak dijadikan sesembahan. Di saat berkembangnya agama Islam, otomatis para wali masih mengadopsilah ritual itu, tapi tidak dengan diberikan kepada laut misalkan, oh ini untuk sesembahan Nyi Roro Kidul gitu ya. Kalau ke daerah Tulungagung ya masih ada itu, masih ada. Jadi apa, ngarak makanan terus ditenggelamkan di laut, ya nggak apa-apa lah kalau di laut misalkan dimakan sama ikan-ikan ya, baik lah ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ada apa namanya, tusuk, ada yang pakai tusuk-tusuk sate kayak gitu kan jadi bahaya ya buat ikan-ikannya. Belum lagi kalau di situ ada misalkan sampah-sampah yang tidak berguna gitu. Nah, tradisinya masih ada. Kalau para wali dulu makanya seperti 7 harian, 40 harian, ya, 3 harian. Apakah di negara-negara Arab ada tradisi? Ya enggak ada, memang enggak ada. Memang itu bukan tradisinya ulama Sunni atau apapun, ya. Itu adalah kebiasaan orang-orang Jawa dulu ya, kalau misalkan ada keluarga yang meninggal terus 3 hari untuk mendoakan gitu ya, tapi makanannya itu kayak diberikan pada leluhur, nenek moyang apa segala macam itu oleh para wali, kemudian diadopsi lah. Oh ya, kalau kalau misalkan nggak mau meninggalkan, tidak ditinggalkan ritualnya, karena kan konteks daripada 3 harian itu kan sebenarnya mendoakan mayit kan. Oh ya, sebenarnya konteksnya bagus, tapi ritualnya yang nggak bagus. Akhirnya dibikinlah itu tahlilan. Kok dikatakan tahlilan itu syirik? Syirik dari mana? Tahlilan itu kan mengucapkan la ilaha illallah, kok iso diarani syirik? Kan gak cocok nih. Jadi ya kalau tahlilan itu nggak ada syirik, karena di situ isinya berzikir, mendoakan kepada si mayit. Sing Muhammadiyah kan, tapi nggak ada. Ya mungkin ulamanya Muhammadiyah tidak melakukan tradisi tersebut, ya terserah, nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting kan terus mendoakan si mayit. Nah, para ulama memang di dalam Sunni ya, di dalam ajaran Ahlu Sunnah itu ada di dalam Qawaidul Fiqih disebutkan al-adadu muhakamah. Adat atau tradisi itu dijadikan hukum, terlebih jika tradisi tersebut punya konteks yang baik, seperti tradisi 3 harian, 7 harian ya. Itu kan konteksnya adalah mendoakan si mayit. Maka nggak diubah itu oleh para ulama. Oh ya, konteksnya bagus, tapi ritualnya dibikin ritual yang islami, diisilah dengan tahlilan. Tahlilan itu baca la ilaha illallah, dari mananya syirik? Baca la ilaha illallah. Jadi ya boleh tradisi itu ditetapkan, kemudian ritualnya diubah, diisi dengan tahlil dan it'amut to'am, memberikan makan terhadap tamu-tamu yang datang. Kalau tradisinya ya memang mengadopsi dari apa namanya, dari ritual kerajaan-kerajaan Hindu di masa lalu ya. Itu karena konteksnya bagus, cuman diubah ritualnya. Nah, kembali lagi apa namanya, ayat ini cukup menekankan bahwa Allah itu tidak menerima sedekah kita. Kalau kita bersedekah itu ya untuk sesama manusia, ya. Sedekah itu untuk sesama manusia, niatnya karena Allah. Kalau Allah nggak butuh. Ya. Kadang-kadang kita menjadi salah persepsi ketika kita memanusiakan pandangan kita terhadap Allah. Ya, kita beruntung tinggal dan lahir di keluarga yang muslim.
ya yang cukup paham dengan konteks-konteks seperti itu. Ya. Nah, ayat ini menekankan bahwa apapun dilakukan karena Allah, kita memberi itu sesama manusia, nggak ada itu sesembahan seperti yang dilakukan ahli Makkah pada saat itu. Dan ini menjadi penekanan khusus pada ayat ini, wahwa yutaimu wala yuta'am, supaya mereka juga sadar loh, Tuhannya kok dikasih makan, jari ini Tuhan itu memberi kehidupan kok dikeimangan, kan gak masuk akal. Gak iso njoko bisa hari ini. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku. Itu umirtu, memerintahkan aku, an akuna, untuknya ada aku, itu awwalaman, menjadi permulaan orang aslama yang masuk Islam. Siapa man? Lillahi, terhadap Allah, min hadhil ummati, dari umat ini. Wakila, dan dikatakan, li padaku, la takunanna, sungguh jangan ada engkau wahai Muhammad, itu minal musyrikina, dari orang-orang yang musyrik, bihi, dengan Allah. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku, itu akhofu, takut aku, in asaitu, untuknya bermaksiat aku, Robbi, pada Tuhanku, bi ibadati ghairihi, dengan menyembah selain Rob. Takut ada bayaumin, pada salam monggo neng, ada bayaumin, pada siksaan hari akhir, azimin, yang agung. Huwa, adapun yaumun azim, itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Diperintahkan, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada ahlu Makkah, ini akhofu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Nah, dalam hal ini penekanannya adalah takut melakukan maksiat kepada Allah dan juga mempercayai adanya hari akhir, mempercayai adanya azab di hari akhir. Isinya itu adalah pertanggungjawaban. Huwa, adapun yaumun azim, itu yaumul qiyamah. Man, adapun siapa saja, itu yusrof, dipalingkan, ada bil binai lil maf'uli, dengan menggunakan mabni maf'ul, may yusrof, ya. Ail adabu, artinya siksa. Walil fa'ili, dan mabni fa'il, ailahu, artinya Allah. Wal aidu, adapun aidnya dhamir, itu mahdhufun, dibuang. Mayusraf anhu, dari man, yauma idin, di waktu yaumin azim, faqad rahima, maka benar-benar merahmati siapa Allah, hu, pada man. Maksudnya adalah mayusraf anhu yauma idin faqad rahimah. Mayusraf anhu yauma idin faqad rahimah. Jika di hari akhir, ya, Allah membelokkan adabnya, gak sido diadab. Ya, misalnya maksiat, di akhir hayat dia melakukan satu kebaikan yang menjadikan husnul khotimah, ya, kan jadi dipalingkan ini adabnya. Nah, itu bagian dari rahmat Allah. Itu bagian dari rahmat Allah. Maka Imam Ghazali itu di dalam Ihya menjelaskan, ya, macam-macam orang nazak. Kadang-kadang ada orang yang baik banget, tapi dia ya misalkan nggak mau sholat lah, ya, tapi baik, orangnya baik, nggak pernah berbohong, penyayang gitu. Ada banyak di Indonesia, banyak orang yang kayak gitu, baik gitu. Tidak heran orang yang seperti ini biasanya menjelang ajal datang itu dikasih sakit yang berat sama Allah. Jadi ojo terus dadi judgement, nggih. Wah, iku sakit nemen, dosane gede wong iku. Awak dhewe dadi sing dosa lek koyo ngono.
Disebutkan oleh Imam Ghazali, disebutkan di dalam Ihya, orang yang seperti ini ijabah doanya. Karena bisa jadi sakit kerasnya itu untuk membersihkan dari dosa-dosa. Bisa jadi di saat ajal tiba, orang ini seperti lahir menjadi pribadi yang baru, kita nggak pernah tahu. Maka dan ini dari ayat ini kejadian seperti itu, nah itu bagian dari rahmat Allah. Kejadian-kejadian seperti itu bagian dari rahmat Allah, termasuk orang yang mayusraf anhu yauma idzin faqad rahimah, mendapatkan pengalihan adabe dibatalkan gak sido. Wonge tobat gak sido bin adab. Ojo sampe lambene awak dhewe sing dadi adabe menungso. Faqad rahimah, maka benar-benar merahmati siapa Allahu pada man ta'ala maha luhur siapa Allah. Sedikit lagi nih. Ai aroda artinya menghendaki siapa Allah lahu terhadap man al khaira pada kebagusan. Wadhalika adapun sorful adab tersebut, pengalihan adab tersebut itu al fauzu, keberuntungan. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Itu al-fauzu, keberuntungan, al-mubinu yang jelas. An-najatu artinya keselamatan, al-dhahiru yang terlihat. Wa iyam saskallahu bidurring fala kashifalah wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.